أحمده تعالى وأشكره على ما أولاه وأشهد أن لا إله إلا الله كتب الخيرية والفلاح لدعاة الخير والإصلاح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حامل لواء الدعوة والجهاد والكفاح صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه وترسموا خطاه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب المساء والصباح. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat istimewa dalam Islam. Bahkan kemuliaan umat Islam ini tergantung sejauh mana mereka menerapkan ibadah yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk para manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian akan menjadi umat terbaik dengan syarat kalian beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Namun Islam tidak sekedar mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga menggariskan berbagai etika yang seharusnya dijalankan oleh orang-orang yang mempraktekkan ibadah mulia tersebut, agar ibadah ini tepat sasaran dan membuahkan hasil yang diinginkan. Di antara etika tersebut, etika yang pertama adalah melandasi amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu. Melandasi amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu. Amar ma'ruf nahi mungkar sejatinya adalah salah satu bagian dari dakwah Islam. Sebagaimana telah maklum bahwa berdakwah itu harus menggunakan ilmu. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah kepada jalan Allah dengan ilmu. Al-Quran surat Yusuf ayat 108. Dalam hal ini,
Para ulama mengumpamakan pelaku amar ma'ruf nahi mungkar dengan seorang dokter. Bagaimana mungkin dokter bisa mengobati pasiennya seandainya dia tidak memiliki ilmu tentang penyakit yang diderita oleh pasiennya, juga ilmu tentang cara mengobati penyakit tersebut. Maka sekurang-kurangnya ada dua macam ilmu yang dibutuhkan. Yang pertama, ilmu tentang kebaikan yang dia tawarkan dan ilmu tentang kemungkaran yang dia larang. Dia harus mengetahui, benarkah dia sedang mengajak seseorang kepada sesuatu yang baik atau mencegah orang tersebut dari sesuatu yang mungkar. Karena bisa jadi akibat ketidaktahuannya sesuatu yang mungkar malah dia anggap baik. Sebaliknya sesuatu yang baik malah dia anggap mungkar. Akhirnya yang terjadi adalah bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar dan nahi ma'ruf. Sesuatu yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Tauhid dikira syirik dan syirik dikira tauhid. Sunnah diyakini bid'ah dan bid'ah diyakini sunnah. Itulah ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang kondisi orang yang akan diajak kepada kebaikan dan dicegah dari kemungkaran. Mengenali orang sebelum mendakwahinya adalah merupakan satu hal yang sangat penting bagi seorang dai. Kenapa? Supaya dia bisa memilih metode, kata-kata, sikap, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi orang tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa manusia itu sangat beragam dalam keyakinannya, adat istiadatnya, tabiatnya, kedudukan sosialnya, dan juga tingkat pemahamannya. Serta mereka juga berbeda-beda dari sisi kesiapan mereka untuk menerima hal-hal yang mereka anggap baru. Maka seorang dai yang ingin sukses dalam dakwahnya, dia dituntut untuk mempelajari hal-hal di atas. Sehingga dia bisa memilih metode, memilih kata-kata, memilih sikap yang pas dengan kondisi orang yang akan dia dakwahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Etika yang kedua yang dibutuhkan oleh orang yang akan menjalankan ibadah mulia ini adalah mengedepankan sikap lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi munkar. Mengedepankan sikap lemah lembut dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar, dia harus mendahulukan sikap lemah lembut semampunya. Karena sifat tersebut adalah sifat yang dicintai oleh Allah dan juga disukai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain Allah mencintai sifat lemah lembut, para manusia pun secara tabiat juga menyukai lemah lembut. Karena itulah mereka cenderung lebih menerima nasihat yang disampaikan secara lembut dibanding bila disampaikan dengan cara yang kasar.
Sekalipun yang dinasehati itu adalah orang yang memiliki keimanan yang tinggi. Sekalipun para sahabat Nabi SAW. Lah terus bagaimana apabila yang dinasehati itu adalah orang awam yang hidup di zaman kita? Tapi jangan dipahami dari keterangan di atas bahwa kita total dilarang untuk bersikap tegas dan keras. Terlebih apabila dibutuhkan dan sesuai dengan aturan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mempraktekkan sikap tersebut. Tapi yang harus diingat adalah karakter apakah yang lebih dominan dari praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat lemah lembutkah atau sifat keras? Sikap ramahkah atau sikap yang tegas? Yang mencermati sejarah kehidupan beliau tentu akan mengetahui bahwa yang lebih dominan adalah karakter lemah lembut. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Etika yang ketiga. Menerapkan skala prioritas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Menerapkan skala prioritas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah agama itu beragam hukumnya. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Larangan agama pun juga bermacam-macam. Ada yang haram, ada yang makruh. Di antara perintah-perintah yang wajib itu juga bertingkat-tingkat. Ada kewajiban yang merupakan fondasi dasar agama, yang apabila tidak direalisasikan, maka seorang insan tidak berhak untuk menyandang label muslim, seperti tauhid misalnya. Ada pula kewajiban yang merupakan penyempurna keimanan wajib seorang insan, yang bila ditinggalkan dia masih berhak menyandang nama muslim. Contohnya jihad fi sabilillah. Sebaliknya, di antara dosa-dosa yang diharamkan agama, ada yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti syirik dan kekufuran. Ada pula yang dikategorikan dosa kecil, yang pelakunya masih dianggap sebagai seorang muslim. Maka, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, kita harus memperhatikan keragaman di atas dengan cara menerapkan skala prioritas. Contoh praktisnya, kita harus mendahulukan perintah kepada akidah sebelum perintah kepada fikih dan akhlak. Serta mencegah umat dari kesyirikan dan kekufuran sebelum mencegah mereka dari kemaksiatan dan kebid'ahan. Jangan sampai kita getol mengajak seseorang menjalankan puasa sunnah Senin Kemis, lalu membiarkan mereka tenggelam dalam kubangan kesyirikan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Etika yang keempat. Mempertimbangkan maslahat dan madarat saat beramar ma'ruf nahi mungkar. Mempertimbangkan maslahat dan madarat saat beramar ma'ruf nahi mungkar. Islam merupakan agama yang datang untuk mewujudkan maslahat secara sempurna dan menghilangkan madarat secara total. Jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka Islam akan berusaha memaksimalkan maslahat dan meminimalisir madarat. Seseorang yang hendak beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dia perlu mempertimbangkan dampak dari perbuatannya. Apabila setelah dia pikirkan secara matang, ternyata ajakannya kepada kebaikan justru diperkirakan akan menyebabkan kebaikan itu hilang atau justru berkurang. Atau ketika dia bernahi mungkar, justru upayanya tersebut diperkirakan akan memperbesar kemungkaran, maka dia tidak boleh memaksakan kehendaknya. Kenapa demikian? Sebab
Apabila dia tetap bersikeras melakukannya, pada hakikatnya dia telah menjadi sebab bertambahnya kemungkaran dan berkurangnya kebaikan, entah dia menyadarinya atau tidak. Contohnya, mengingkari kemungkaran pemerintah kaum muslimin dengan cara berkudeta, dengan cara memberontak, dengan cara angkat senjata. Biasanya dampak yang akan dihasilkan dari pemberontakan itu adalah madharat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang diangan-angankan. Nyawa orang-orang tak berdosa akan melayang. Syiar-syiar Islam semakin sulit untuk ditampakkan. Dan masih banyak seabrek madharat lainnya. Dari sini kita bisa memahami mengapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bolehkah mengangkat senjata, memberontak kepada pemerintah yang melakukan kemungkaran? Maka Nabi SAW menjawab, la ma sallu. Jangan selama mereka masih menunaikan salat. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi sunnati sayyidil mursalin innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil arbab wa musabbibil asbab. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من قام بالدعوة والاحتساب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي البصائر والألباب والتابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَآبِ. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak etika-etika lain yang harus diperhatikan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun tidak mungkin untuk dipaparkan semuanya pada kesempatan yang singkat kali ini. Beramar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya bermodalkan semangat 45. Apalagi cuma bermodalkan pentungan dan tampang yang sangar. Tapi memerlukan ilmu yang memadai dan etika yang jelas. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berpesan, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'anil munkari ghaira munkar. Beramar ma'ruflah dengan cara yang ma'ruf. Beramar ma'ruflah dengan cara yang ma'ruf. Dan jangan bernahi mungkar dengan cara yang mungkar. Sebuah kata-kata mutiara yang pantas untuk diabadikan dengan tinta emas dari seorang ulama yang tersohor keilmuannya dan terkenal ketegasannya dalam meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر
إخواننا المجاهدين في سبيلك على أعدائهم اللهم اشدد وتأتك على اليهود الغاصبين المجرمين ومن شايعهم وأعانهم يا قوي يا عزيز يا جبار اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja.
wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan hari ini kita akan masuki bab baru, yaitu bab nomor 332 yang diberi judul oleh beliau, janganlah seseorang menatap tajam ketika saudaranya pergi. Janganlah seseorang menatap apa? Tajam ketika saudaranya pergi. Menatap tajam itu apa? Menteleng. Melotot, ya, ngeliatin dengan serius atau ngeliatin terus gitu. Yang biasanya itu sifatnya intimidatif, ya.